ini juga? Dua kembar. Ayo, sini. Wah, Abdul Hanan kamu. ya, nah ini nih. Ya, ya, ya. Jualan tuh nih. Ya. Beb, ini cucu abang. Oh, ini.
والإسلام سيدنا محمد عمن رسالته وحصر وواله وصارا اللهم بارك وشرف وجهه أولادنا ووالدينا وأنفسنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلى الوالدين الطويل من جميع الأوطان والنشوة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وصورا واكشف الله التائبين وانشر بلد عن عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضطرين والظالمين وارزق عنا ولاة الحق في جميع النواحي والأوطان وعلى الرشد الدليل من عن عنك واسع المعانين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بهذا العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا رب بهذا العزيز من جميع البلايا واجعلنا يا رب بهذا العزيز من جميع البلايا وبالعزل من الذنوب والقضايا وأهلنا بالعمل بطاعتك وشرك في خدمتك الظالمين وإذا توفيت ربنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بكتاب خير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد الذي في القلوب والمعجزات حضر وحضرات dengan santuriat yang kami muliakan. Maka kita lanjutkan acara berikutnya, sambutan dan arahan dari pimpinan Pondok Pesantren Surya Khairul Anwar kepada yang mulia Al-Ustaz Haji Kasmuri S.A.I. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya juga yang saya hormati rombongan habaib baik dari Kuala Tunggal dan Jambi. Untuk rombongan habaib kami ucapkan ahlan wa sahlan bikum di Pondok Pesantren Surya Khairul yang tahun ini adalah tahun kedua proses pembelajaran. Para majelis guru, asatidz dan asatidzah yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan, Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, sehingga dengan umur panjang dan sehat badan beliau, sistem pembelajaran pengajaran di Pondok Pesantren berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Pondok Pesantren Tarbiyatul Falaq Desa Benagading yang alhamdulillah hadir, mudah-mudahan silaturahmi antar pesantren bisa membawa kebaikan untuk guru dan para santri. Amin, amin, amin. Yaitu berasimilasi atau mungkin berkontribusi saling tukar menukar pengalaman, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan
pulang tapi dikasih waktu 1 menit. Balik lagi. Anak-anakku berbahagialah. Hari ini anak-anakku bisa duduk bersama orang yang kita sama-sama muliakan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas ridho Allah SWT. Hari ini dengan rencana yang singkat ternyata Allah kabulkan rencana Pak Said ketika tahu guru kita Al-Habib Abdul Salam hadir memberikan tausiah di Jambi, disambut dengan kebahagiaan dan kerinduan, sehingga dibuatlah rencana untuk soal ke beliau. Kemudian kalau beliau berkenan untuk hadir dengan senang rasa, dengan sangat bersyukur dan berbahagia, rupanya Allah kabulkan. Hari ini kita semua anak-anakku, keluarga besar Pondok Pesantren Surya Darudin, hari ini adalah pertama kalinya hadir di tengah-tengah kita zuriyah Nabi Habib. Mudah-mudahan ini adalah awal dan bukan yang terakhir. Allahumma Amin. Sebab siapa lagi yang kita muliakan kalau bukan cucu dari orang yang sama-sama kita cintai, orang yang sama-sama kita harapkan syafaatnya. Salawat dan salam semoga tercurah lipat kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku yang sekarang ini duduk di masjid kemudian belajar dan tekun dalam belajar, yang hari ini masih menjadi anak-anak, kelak setelah menimba ilmu di pondok pesantren mudah-mudahan akan menjadi pewarisnya para nabi. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrusulni min kulli syai'in yalbisuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Min al-aqsa wal awzan wal ujaba wal nubuwah wal mudal wal rijalul ghaib min masyaikil ardi ila magharibiha qadiha wa wariha summa ila rohi Surya summa ila Khairuddin summa ila Haji Suhairi
Latih Idrus, latih Abbas, latih Burhada, mengajarkan maulid, mengajarkan burda, baik maulid yang langit, maulid Sibutullah, maulid Syaraf al-Anam, maulid Ibah, dan lain sebagainya. Antaranya sama Nabi mengislamkan dari beberapa orang sampai yang muncul namanya As-Sabiqunal Awwalun, yang pertama kali memeluk daripada agama Islam. Setelah Nabi melakukan sholat bersama di rumah Al-Arqam, kemudian sholat dirikan daripada Masjidil Haram, kemudian Nabi diblokade oleh orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Nabi turunkan pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghijrahkan daripada sahabat sebanyak 70 orang ke Najasyi untuk minta suaka, untuk minta perlindungan. Kali kedua 80 orang tahun berikutnya. Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa selalu mendapatkan tantangan daripada kafir Quraisy. Datanglah yang terakhir di antaranya Al-As bin Waqid. Al-As bin Waqid menyampaikan kepada paman Nabi yang bernama Abu Talib, wahai Abu Talib, bolehkah aku bertemu dengan keponakanmu yang bernama Muhammad? Kata Abu Talib, boleh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil, kemudian dudukkan di hadapan. Terus Nabi tanya, ada apa gerangan kau ingin bertemu denganku? Maka disampaikan, ya Muhammad, apapun yang ente minta, kami akan penuhi. Ente kepingin yang namanya harta seluas gunung Uhud, akan kami siapkan. Ente pingin wanita cantik sejazirah Arab, akan kami siapkan. Ente kepingin untuk menjadi raja, kami siap menjadi rakyatmu. Asalkan satu, engkau tidak mencaci maki daripada sesembahan kami, yaitu Lata, Uzza, dan Minat. Tidak menyampaikan kepada umat kami untuk memeluk agamamu, tidak melarang daripada umat kami untuk menyembah berhala. Sehingga daripada itu, kata Nabi, sudah cukup permintaanmu? Sudah. Kalau sudah, kata Nabi, ketahuilah wahai orang Arab, wahai orang Quraisy, jika orang Arab yang tadinya tidak terkenal ingin terkenal, jika orang Arab yang tadinya tidak kesohor menjadi kesohor, jika orang Arab yang tadinya tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan, menjadi terkenal dan menguasai dunia, maka Anda harus menyampaikan, harus mengikuti, dan harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalimat ini bukan hanya kita ucapkan, tapi memberikan lambang bahwa kalimat ini merupakan kalimat kemenangan, kalimat kemenangan. Kemudian daripada itu, adik-adikku yang saya cintai, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Innal insana lafi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan manusia sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang membedakan antara manusia dengan malaikat, antara manusia dengan segala jenis binatang. Jadi yang dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Sehingga daripada itu, apa yang membuat manusia ini lebih unggul dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan? Yang membuat manusia itu mulia karena manusia menguasai ilmu. Karena manusia menguasai ilmu. Hal ini dapat dilihat di dalam sejarah, di mana Allah Ta'ala berfirman dan diabadikan di dalam Al-Quran, wa 'allama Adama kullaha wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'aradahu. Adik-adik,
bahwasanya ketika Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada malaikat. Ya, kenapa malaikat? Kenapa iblis harus sujud kepada Adam? Karena masalah ilmu. Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam ilmu. Semua sesuatu, baik tumbuhan, binatang, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita ketahui bahwa malaikat itu dia tidak punya akal, tapi dia punya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia dilebihkan, dia punya akal dan punya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dibedakan dengan binatang. Maka ketika Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, semua yang ditanya Allah kepada Nabi Adam, semua yang ditanya oleh malaikat kepada Nabi Adam bisa jawabnya. Tetapi ketika Allah Ta'ala tanya kepada malaikat tentang ini, tentang itu, ini malaikat ini tidak tahu. Maka atas ketidaktahuan itu, mereka katakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kalau Kau tidak ajarkan kepadaku, kepada kami, maka kami tidak akan mengetahui segala sesuatu wujud yang ada di muka bumi. Jadi jelas ya adik-adik, bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan yang namanya ilmu. Jadi ilmu ini disebutkan di dalam Al-Quran di ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimun bil qist. Jadi Allah Ta'ala bersumpah atas nama ilmu, malaikat bersumpah atas nama ilmu, dan manusia dalam kehidupannya wajib untuk memiliki ilmu. Ilmu inilah yang membedakan antara orang yang pintar dengan orang yang jahil alias bodoh. Kemudian daripada itu, bahwa adik-adik kita ini harus bersyukur sebagai umat Islam, di mana Allah Ta'ala memberikan garisan kepada kita tentang bagaimana kita berada di bumi ini dan seperti apa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, annal arda yarisuhal ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi ini hanya diwariskan Allah kepada kaum salihin. Siapa itu kaum salihin? Yaitu mereka yang senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi, mereka yang banyak beramal wajib dan beramal sunnah, mereka yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.